Selamat datang di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu emiten di sektor konstruksi yang cukup menarik, yaitu PT PP Presisi Tbk dengan kode saham PPRE. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. PPRE merupakan anak usaha dari PT PP Persero Tbk yang bergerak di bidang jasa konstruksi berbasis diferensiasi. Perusahaan ini menjalankan 7 lini bisnis utama, yaitu civil work atau pekerjaan sipil, ready mix, foundation atau pondasi, formwork, equipment rental atau sewa alat berat, erektor, dan mining services atau jasa pertambangan. Dua lini terakhir, yaitu erektor dan mining services, merupakan hasil ekspansi yang dilakukan pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa PPRE tidak hanya bergantung pada jasa konstruksi konvensional, tapi juga mencoba merambah ke sektor yang lebih luas untuk diversifikasi pendapatan. Kinerja keuangan. Kita masuk ke laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025. Pendapatan atau revenue trailing 12 bulan tercatat sebesar 3,625 miliar rupiah. Dari angka ini, perusahaan berhasil mencatatkan gross profit sebesar 772 miliar rupiah dan EBITDA sebesar 1,278 miliar rupiah. Namun, laba bersih atau net income hanya mencapai 94 miliar rupiah. Ini berarti margin keuntungan bersih PPRE cukup tipis, yaitu hanya sekitar 3,94%. Artinya, meskipun perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang besar dan efisien secara operasional, namun ada tekanan yang cukup tinggi di bagian bawah laporan laba rugi, kemungkinan dari beban bunga, depresiasi, atau pajak yang tinggi. Margin dan profitabilitas. Sekarang mari kita lihat margin-marginnya. Gross profit margin 23,62%, operating margin 20,95%, net profit margin 3,94%. Dari sini terlihat bahwa secara operasional PPRE cukup efisien. Perusahaan mampu menjaga margin kotor dan margin operasi yang sehat. Namun, ketika sampai ke laba bersih, marginnya turun tajam. Ini menunjukkan adanya beban non-operasional yang besar, yang mungkin berasal dari biaya bunga atau penyusutan yang tinggi akibat banyaknya investasi di alat berat dan infrastruktur. Pertumbuhan. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Pendapatan turun sebesar 16,24% year-on-year. Gross profit turun sebesar 7,89% year-on-year. Laba bersih turun hanya 0,75% year-on-year. Meskipun pendapatan dan margin kotor mengalami penurunan laba bersih relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa manajemen cukup baik dalam menjaga efisiensi meskipun pendapatan turun signifikan. Namun, tetap saja penurunan pendapatan 16% bukan angka yang kecil. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya proyek konstruksi di sektor swasta atau tertundanya proyek pemerintah. Kesehatan neraca. Kita beralih ke neraca keuangan perusahaan. Total aset 7.570 miliar rupiah. Total liabilitas 4.000 miliar rupiah. Ekuitas 2.529 miliar rupiah. Perusahaan juga memiliki kas sebesar 62 miliar rupiah, total utang 1.725 miliar rupiah, dan net debt 1.664 miliar rupiah. Dari sini kita bisa menghitung rasio debt to equity sekitar 0,68x, artinya struktur modal masih tergolong sehat dan belum over leverage. Current rasionya juga bagus, yaitu sekitar 2,7x, menandakan perusahaan punya cukup aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Arus kas. Sekarang mari kita lihat arus kasnya. Cash flow dari operasi 644 miliar rupiah. Cash flow dari investasi minus 204 miliar rupiah. Cash flow dari pendanaan minus 448 miliar rupiah. Capital expenditure atau CAPEX 311 miliar rupiah. Free cash flow 333 miliar rupiah. Arus kas operasional yang besar dan free cash flow yang positif menunjukkan bahwa secara kas, PPRE berada dalam kondisi yang sehat. Meski perusahaan terus melakukan belanja modal untuk investasi alat dan proyek, manajemen tetap mampu menghasilkan surplus kas.
Valuasi dan sentimen pasar. Dari sisi valuasi, PPRE cukup menarik. Piotrowski F-score 8 dari 9. Ini adalah sinyal bahwa secara fundamental perusahaan sehat. PS ranking dan PB ranking di atas 90%. Artinya, saham ini tergolong murah dibanding penjualan dan nilai bukunya. PE ranking di angka 86%. Berarti valuasi laba cukup rendah. Namun sayangnya, relatif strength hanya 22%, yang artinya saham ini belum terlalu menarik di mata pasar saat ini. Dengan kata lain, secara fundamental PPRE undervalue, tapi belum dilirik oleh banyak investor. Dividen. Soal dividen, terakhir kali PPRE membagikan dividen adalah di tahun 2021 sebesar Rp0,76 per saham. Sejak saat itu, tidak ada pembagian dividen, kemungkinan karena manajemen lebih fokus pada ekspansi dan penguatan struktur keuangan. Bagi investor yang mengincar dividen rutin, ini mungkin jadi kelemahan. Tapi bagi value investor yang fokus pada potensi capital gain, ini bisa jadi peluang. Jadi, bagaimana kesimpulannya? PPRE adalah emiten konstruksi dengan bisnis yang terdiversifikasi dan efisiensi operasional yang tinggi. Meski laba bersih masih tipis dan pertumbuhan pendapatan mengalami kontraksi, secara keseluruhan fundamental perusahaan tetap kokoh. Valuasinya menarik, arus kas sehat, dan rasio keuangan menunjukkan kehati-hatian manajemen dalam mengelola utang. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Tentu tergantung pada strategi masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, PPRE layak untuk masuk dalam watchlist kamu. Sampai di sini dulu analisa kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan, agar kamu tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.